Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita tim BK Albina Putri di pertemuan yang kedua. Nah, kali ini kita membahas tema yang berbeda ya dari pertemuan yang kemarin, yaitu sudahkah mengenal dan menerima diri kita sendiri. Oke ya. Jadi Selanjutnya. siapakah kita? Siapakah kamu? Saya Fani. Sudah kenalkah kita dengan diri kita sendiri? Nah, hari ini kita akan coba sama-sama mengenal untuk bisa lebih memahami, karena semakin kita paham diri kita sendiri, semakin kita bisa mengenali potensi diri kita sendiri, maka itu akan mempermudah diri kita ketika kita akan menghadapi masalah atau ketika kita berada di Albina, ya. Oke, next. Oke, next. Penerimaan diri. Nah, penerimaan diri adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk seseorang ya. Ketika seseorang itu bisa menerima diri kita sendiri, bisa bisa aware juga sama diri kita sendiri, pasti kita akan menerima orang lain juga. Gitu. Apalagi ketika kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang memiliki banyak potensi. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu kufur terhadap diri kita sendiri gitu. Jadi terlalu tidak menerima diri kita apa adanya. Ya. Jadi begitu. Nah, jadi kenapa sih kita membahas ini? Kenapa gitu ya? Karena berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 nih ya. Jadi sebagian besar 56% anak-anak Indonesia, khususnya anak perempuan loh, ya tidak memiliki atau memiliki krisis kepercayaan diri. Jadi bayangkan ya, harusnya baik itu laki-laki atau perempuan, apalagi seorang perempuan, harusnya memiliki rasa kepercayaan tinggi yang baik. Karena apa? Perempuan itu memang khawatirnya dijadikan namanya objek, baik itu untuk penjualan. Seperti misalkan ini, nggak pede dengan kulit hitam, ya kan? Ada skincare katanya ya. Dengan atau berat badan. Berat badan. Perempuan tuh banyak, sehingga apa? Perlu sekali kita bersyukur dengan diri kita sendiri. Nah, jadi inilah kenapa pentingnya kita mengenal diri kita sendiri, karena setiap orang itu unik. Tidak mungkin Bu Fani sama dengan Bu Kiki. Meskipun mungkin misalkan kita saudara kembar atau misalkan kita kembar sekalipun, itu pasti memiliki perbedaan, dan setiap perbedaan itu adalah unik. Jadi jangan sampai memandang bahwa dia jelek, dia pendek, dia hitam, itu berbeda. Tidak. Justru karena itu adalah unik, kita ganti perbedaan itu dengan kata unik, ya. Oke, next. Nah, jadi kenapa sih orang-orang tuh suka ngerasa insecure? Kalau bahasa gaulnya insecure ya. Insecure itu kurang merasa bersyukur dengan dirinya. Misalkan apa sih? Sering kayak gimana sih? Misalkan Bu Fani kalau lagi galau gitu ya. Kalau lagi galau itu biasanya ada yang bilang, kok gendut banget sih? Sama ya kita ya. Kok kulitnya nggak putih kayak orang-orang. Apalagi kan sekarang nih pasti semuanya tahu orang-orang yang berkulit putih dari mana, dari Korea. Nah, kalian pasti membandingkan orang Indonesia dengan orang-orang yang ada di luar, padahal kan kita beda ya. Padahal kita beda. Jangan jauh-jauh ya. Misalkan saya dengan teman sendiri aja, kenapa dia begini, aku begitu. Kenapa saya begini, dia begitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan yang nantinya akan semakin kita bersyukur. Padahal banyak hal yang tidak dimiliki Bu Fani dimiliki Bu Kiki. Banyak hal yang tidak dimiliki Bu Kiki ada di Bu Fani. Jadi semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kuncinya adalah qanaah. Qanaah itu simple, satu kata tapi bikin kita merasa bahwa cukup udah. Karena cukup menurut Bu Kiki beda dengan Bu Fani. Menurut Bu Kiki misalkan uang 50.000 udah cukup banget sehari, ya nggak? Tapi menurut misalkan Bu Fani itu kurang cukup, cukupnya 60.000. Ya jangan menyamakan, ya kan? Karena semua orang punya kebutuhan masing-masing. Benar, misalkan Bu Fani dikasih uang jajan lebih banyak dibanding Bu Kiki. Mungkin memang Bu Fani harus misalkan hari itu membeli, misalkan pembalut, kan Bu Kiki nggak harus beli hari itu. Jadi tergantung kebutuhan. Iya. Jadi jangan sampai iri-irian, misalkan temannya dikasih jajan lebih, temannya misalkan dibawain makanan yang banyak. Barangkali mungkin Bu Kiki itu emang suka ngemil dibanding Bu Fani, misalkan kan ya. Jadi perlu asupan makanan yang banyak. Jadi bersyukur aja yang ada. Nantinya kalau misalkan kita nggak bersyukur, semakin ngerasa hidup itu adanya stres aja bawaannya, karena merasa tersaingi dengan orang lain, ya. Nah tadi itu.
salah satu tantangan terbesar dalam hidup kita adalah menerima diri. Yang pertama, poin yang sangat penting itu adalah menerima diri. Kenapa sih? Kenapa sih pentingnya menerima diri tuh? Karena kalau misalkan kita nggak menerima diri kita sendiri, gimana mau menjalani kehidupan yang Iya, lainnya benar. gitu. Apalagi misalkan gimana orang lain menerima diri kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai murid, kita sendiri nggak syukur dengan diri kita sendiri. Ya. Kita sendiri nggak nggak welcome dari diri kita sendiri. Gimana mau memberikan perhatian sama orang, tapi kalau untuk diri kita sendiri pun nggak ada. Kita fokus sama kelebihan orang, tapi kelebihan diri sendiri nggak ada, nggak difokuskan. Gitu ya. Intinya harus seimbang ya antara penerimaan diri, penerimaan terhadap orang lain, Iya, gitu. Itu berhubungan loh. Jadi kalau misalkan ketika yang Bu Kiki baca ya, ketika kita menerima diri sendiri, otomatis kita menerima kekurangan orang lain. Karena menganggap apa? Saya nggak sempurna, dia nggak sempurna, ya kan? Ya. Dia punya kelebihan, saya punya kelebihan, gitu ya. Coba sekarang kita tunggu untuk kalian tulis di buku bimbingan konseling sebanyak-banyaknya, karena buku BK itu rahasia, tidak boleh dibaca oleh orang lain kecuali diizinkan oleh kalian sendiri. Tulis sebanyak-banyaknya, bikin 2 kolom. 1 kolom itu tentang kata-kata yang sering kalian lakukan, yang kata-kata membuat kalian tuh sedih, membuat kalian tuh minder, membuat kalian tuh nggak semangat menjalani hidup. Satu lagi kata-kata yang memotivasi. Maksudnya gini, misalkan sebelah kirinya kata-kata yang bikin sedih, sebelah kanannya supaya nggak bikin sedih. Misalkan saya pendek, harusnya kata-katanya misalkan, oh saya lebih mudah berlari dibanding yang lain karena dengan tubuhnya proporsional. Atau bisa menulis kelebihan yang kita miliki, boleh ya. Boleh. Di motivasi itu biar kita selalu ingat, oh ternyata kita juga bisa melakukan hal-hal ini gitu. Jadi nggak terlalu melulu tuh memikirkan hal-hal yang kita tidak bisa gitu. Dan jangan dulu menanyakan hal tersebut kepada orang lain. Gimana tugas kamu gimana? Jangan. Fokus tulis dulu apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Karena apa? Yang tahu adalah diri kalian sendiri. Nggak boleh nyontekan orang lain. Kamu gimana? Caranya gimana? Nggak usah. Tulis apa yang selama ini kamu bikin down, kamu bikin sedih, tulis. Ya? Oke? Selanjutnya adalah Nah, di cantik itu ternyata ada singkatannya ya. Beautiful. Iya, beautiful. Menjadi diri sendiri katanya. Menjadi diri sendiri itu adalah, maksudnya gini, kita cantik itu, kalau definisi cantik menurut Bu Fani apa sih? Relatif ya, tergantung orang, tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita rasakan. Oke. Karena cantik itu nggak selalu melulu lihat fisik kan, gitu. Jadi cantik itu kan banyak orang yang bilang dari hati, dari apa lagi, dari sikap, dari perilaku kita, itu bisa mencerminkan. Kalau dari segi fisik, melihat seorang cantik itu karena apa sih? Kalau yang ibu perhatikan selama ini, kalau menurut ibu ya, kalau ibu tuh selalu melihat orang cantik itu ketika dia selalu menebarkan, nggak selalu melulu senyum sih, tapi ketika misalkan bertemu itu, oh ternyata dia baik, dia sopan senyum, dia menyapa gitu. Jadi aura kecantikannya juga bisa terlihat gitu. Kalau itu menurut ibu. Kalau menurut saya, cantik itu tadi pertama ramah ya, maksudnya ramah pasti. Yang kedua adalah orang tuh selama ini mendefinisikan cantik itu putih, benar nggak? Iya. Padahal nggak semua. Kalau Bu Fani tidak melihat putih atau hitam, yang penting orangnya senyum, yang penting orangnya ramah gitu. Kalau Bu Kiki, definisi cantik itu ada yang penting orangnya bersih, tidak mengganggu hidung kita, iya nggak? Iya nggak? Tidak peduli fisiknya seperti apa, ketika yang penting nyaman, rapi, gitu. Enak dipandang gitu. Jadi kalau ngobrol juga, ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan dari masing-masing ya. Orang tuh selamat dari bau badan kita gitu ya. Ini serius Bu Kiki, karena kenapa? Remaja itu perubahan fisiknya luar biasa Bu Fani. Jadi kita akan berada pada fase dimana tadinya yang tidak keringat berlebih, datang ke Albina panas banget, pakai baju besar, kemudian juga di sini panas udaranya, kemudian juga perubahan yang tadinya belum haid jadi haid, otomatis keringat yang tadinya berlebih jadi berlebih. Makanya Bu Kiki kenapa bilang yang cantik itu yang rapi dan bersih dan terjaga dari dari aroma-aroma yang tidak sedap. Karena apa? Tidak perlu putih.
tidak perlu apa ya namanya ya, Tidak perlu tinggi, langsing, mulus, segala macam. tidak. Yang penting pokoknya temen mau nyaman belajar, yang ya kan? berjerawat, yang hitam, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Justru jerawat itu adalah proses di mana kulit kita memang mengalami perubahan ketika remaja. Jadi Iya. tidak perlu khawatir. Yang penting tadi bersih. Insya Allah kalau bersih dia akan hilang dengan sendirinya lama-lama ya. Definisi udah paham ya. Jadi sekarang selanjutnya di halaman selanjutnya kalian bisa menuliskan definisi cantik menurut kalian masing-masing. sendiri ya. Tidak boleh nyontek, tidak boleh nanya ke orang tua. Kalian tulis definisi cantik menurut diri kalian sendiri. Oke ya. Next. Oke, next. Nah, Penerimaan ternyata diri menurut Islam di nih. dalam Islam itu sebenarnya tadi udah kita bahas ya tentang qanaah ya. Cuman kita lebih mendalam lagi. Jauh sebelum, kalau di dunia psikologi namanya Carl Rogers. Carl Rogers itu adalah dia pencetus teori client center therapy, berpusat pada klien. Jadi tahun, lupa ya Bu Gigi, tahun 1900, masa revolusi. Masa revolusi waktu itu psikologi berfokus pada apa namanya, karir aja. Pokoknya kerja, dididik untuk menjadi pekerja. Anak-anak sekolah tuh mereka tuh diabaikan yang namanya gimana perasaannya, enggak Tidak gitu. pernah ditanyakan seperti itu. Yang penting lulus sekolah, kerja, karena waktu itu masa-masa industri, revolusi industri yang apa namanya, perpindahan daerah ke kota dan sebagainya. Jadi harus ada target-target yang tidak mementingkan perasaan kita gitu sebagai manusia. Akhirnya Carl Rogers itu bilang bahwa sepertinya perlu ada penanganan khusus, perhatian terhadap klien atau konseli ya. Nah, sebenarnya jauh daripada sebelum Carl Rogers, beratus-ratus tahun sebelumnya itu sudah ada. Nabi Muhammad mencontohkan bagaimana kita menghadapi situasi-situasi sulit itu supaya tidak berdampak ke yang lain. Gitu ya. Salah satunya adalah sabar ya. Jadi di sini kembali lagi Bu Kiki bilang, sebelum kita baca buku-buku luar, buku-buku umum, belajar dulu Al-Qur'annya. Karena biasanya kita baca setebal ini buku, ternyata ada cuma satu kalimat dalam Al-Qur'an. Jadi pahami dulu apa yang ada di Al-Qur'an, baru kita baca dengan yang lain. Karena jujur aja, selama yang Bu Kiki baca tentang client center therapy, cukup satu kata aja sabar itu udah menggambarkan Semuanya gitu, semuanya ada di sabar, situ. qanaah gitu ya. Udah cukup. Sudah gitu. terkonsep pada satu ayat biasanya. Kalau misalkan kita satu buku. Jadi benar ya, nggak mungkin kan giveaway dari sabar itu cuma es krim, ya nggak? Surga itu buat orang yang sabar gitu ya. Jadi kalau cuma es krim ya itu cuma buat yang Di dunia itu anak duniawi, kecil, bukan remaja lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan mau surga berarti harus sungguh-sungguh sabarnya gitu. Harus menerima diri kita sendiri dengan baik. Kadang-kadang ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin kita sudah menerima, tapi belum tentu yang lain tuh kata-kata kamu tuh pendek banget jadi orang, kamu tuh gemuk banget. Terngiang-ngiang terus. Mungkin kitanya udah sabar, tapi lingkungan belum tentu. Nah, disinilah fungsinya sabarnya double dari perkataan dari orang. Sabar dan mengelola perasaan kita seperti itu yang harus lebih ditekankan lagi. Ya. Jadi ini Al-Baqarah ayat 115 ya. 155. 155. Jadi Allah itu memang benar akan menguji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan ya. Jadi emang sudah Allah takdirkan. Jadi kenapa kita harus baca Quran dulu? Karena supaya apa? Supaya mental kita kuat. Kayak misalnya gini, ngapain sih Bu Kiki ngebahas tentang bagaimana menghadapi COVID? Coba bayangin, kalian masuk ke taman bermain. Misalkan ada taman hantunya, tapi nggak dikasih tahu di dalamnya itu ada apa aja. Gimana gitu. Pasti kaget, pasti bingung. Makanya segala sesuatu tuh dibaca dulu Al-Qur'annya. Jadi ketika kata Allah, kami akan menguji kamu, otomatis ketika dikasih masalah, dikasih ujian yang berat, oh benar, berarti Allah bakalan naikin derajat aku. Dan apa yang akan kita lakukan juga pahala juga, pahala juga, dapat pahala. Selain itu juga kita semakin struggle, semakin sabar gitu. Plusnya, next. Jatuh, maaf ya. Selanjutnya adalah tawakal. Nah, tawakal di sini adalah
Jadi orangnya tuh setelah kita usahanya apa, menjaga diri tadi, bersih, mandi 2 kali sehari ya kan, kemudian apa lagi, sabar ya kan, baik itu untuk secara fisikly kita sabar atau misalkan perkataan orang kita sabar. Nah juga tawakal. Kalau tawakal itu setelah ikhtiar, bukan tawakal dulu baru enggak ikhtiar sama sekali. Aku mah tawakal dikatain bau tapi nggak mandi ya nggak usah ya. Jadi harus ikhtiar dulu, nggak apa-apa. Harus memperbaiki dulu. Kalau misalnya kita dapat kritikan nih, nggak apa-apa kalau misalnya kok kamu belum mandi ya gitu, tapi jangan langsung mudah tersinggung, berarti gini dong. Tapi itu ada yang harus diperbaiki berarti gitu, sayang ya. Temen tuh ya. Aduh maaf ya. Berarti teman kita tuh perhatian dengan kita supaya apa, supaya kita fisiknya semakin bagus gitu ya. Meskipun tadi kita harus belajar cara menyampaikan dengan cara yang baik, yang mungkin misalkan gini, Bu Kiki misalkan orangnya sensitif, nggak bisa tuh misalkan, aduh bau banget sih Kiki, kayaknya kamu harus mandi deh, gini atau misalkan Bu Fani cuek orangnya, ya lihat dulu orangnya, jangan sampai orangnya merasa tersinggung ya. Atau misalkan gini, kayaknya tadi kamu mandi nggak? Enggak. Oh, besok mandi ya gitu ya. Jadi jangan Jadi terlalu kita harus tahu gaya bahasa untuk penyampaiannya kepada teman-teman kita gimana. Karena teman kalian nanti ada yang berasal dari Sunda ya kan, dari Sumatera, dari Makassar, dari Papua, dari Medan, nanti juga kalian akan bertemu. Jadi jangan ya belajar, bukan nggak boleh baper, bukan, tapi kita belajar untuk bisa mengelola perasaan kita biar tidak terlalu fokus sensitif ya, tidak terlalu sensitif sama hal-hal yang negatif. Iya, jadi tadi apalagi yang pertama qanaah, yang kedua sabar, yang ketiga tawakal. Jangan sampai tawakal dulu, jadi urutannya itu jangan dibalik ya. Sabar, saya mah sabar, tawakal, tapi nggak ada ikhtiar buat mandi, buat belajar. Saya mah bodoh belajar matematik, ya nggak belajar. Tapi dia nggak pernah belajar. Pas pelajarannya tidur. Atau misalkan saya memang nggak punya teman, gimana mau punya teman, bekas anduknya simpan sembarangan, misalkan pelit ngasih makanan ya kan, tidak peka, ketika teman sakit dibiarkan saja gitu. Misalkan nggak dilaporkan dan sebagainya. Pokoknya di Albinai nanti akan belajar yang namanya ta'awun, saling tolong menolong, dan itu benar-benar akan terpakai di masyarakat nanti ya. Oke, next. Maaf ya. Aduh. Jadi ternyata simpulan dari semua ini adalah, yang pertama, kalau kita punya penerimaan diri yang baik, yang pertama adalah memiliki gambaran yang positif tentang dirinya. Gak mungkin dia punya pandangan negatif tentang dirinya, dia nerima dirinya, gak mungkin. Jadi otomatis ketika dia, oh ya Allah terima kasih udah dikasih fisik yang seperti ini, dikasih kekurangan, kelebihan seperti ini, nah itu dia pasti kedepannya apapun yang akan dia lakukan, insya Allah dia positif tentang dirinya. Itu nggak mungkin dia mencerca apa yang Allah udah kasih gitu, apalagi mencerca orang lain. Ya, intinya adalah kita harus bisa menerima diri kita sendiri, baru kita bisa melihat oh iya berarti orang lain juga nggak apa-apa seperti itu gitu. Kemudian dapat mengatur dan dapat bertoleransi dengan rasa frustasi dan kemarahannya. Nah, jadi penting banget nih. Jadi memang perlu waktu sih. Bu Kiki juga pernah mengalami, apalagi masa remaja itu masa-masa masa baper, masa kalau orang bilang tuh labil, ababil. Iya gitu ya. Jadi 5 detik sebelumnya senang gitu ya karena mendapatkan misalkan ditraktir sama temannya, 5 detik kemudian kesenggol dikit sama temannya manyun, dan itu mempengaruhi mood seharian. Nah, tidak boleh dipengaruhi oleh mood kita, kemarahan kita dan frustasi. Misalkan marahnya sama Bu Fani, semua orang kena marah gitu ya, padahal marahnya sama Bu Fani doang gitu, karena satu hal tapi yang lainnya juga kena gitu. Nah itu tidak ya, sampaikan baik-baik bahwa misalkan saya tidak suka, atau misalkan tidak bisa ngomong dengan tulisan ya. Kemudian dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa memusuhi mereka apabila orang lain memberi kritik. Nah kayak tadi contohnya ya, gimana tadi? Misalnya tadi ketika ibu belum mandi nih, dikritik sama Bu Kiki, kamu belum mandi ya gitu. Jadi ditanya dengan baik-baik supaya ibu juga gak marah sama. Dan apa coba? Tidak boleh di depan orang lain. Nanti malu kalau di depan orang lain, benar gak? Harus lihat kondisinya dulu ya, harus lihat kondisi. Jangan sampai
"Oi teman-teman, Bu Fani belum mandi loh." Gak mungkin, seumur hidup pasti Bu Fani akan ingat kalau dia pernah dipermalukan. Jadi, "Sini deh Bu Fani, kenapa? Sini kita berdua dari si pojokan, kenapa emang?" "Soalnya Bu Fani belum mandi ya, kenapa emang?" Tadi kayaknya gini gitu. Sampaikan dengan cara yang baik. Insya Kita Allah jelaskan kalau, juga kenapa kita berbicara seperti itu, karena kasihan kita juga sayang nanti ya. Bu Fani nggak punya temen loh, soalnya teman-teman udah kurang nyaman gitu. Sampaikan dengan cara yang paling baik, kemudian juga secara sembunyi-sembunyi, karena kalau misalkan nasehatin secara terang-terangan, kata Rasulullah itu bukan nasihat, itu menghina ya. Tapi kalau misalkan secara sembunyi-sembunyi ya, pelan-pelan, itu namanya menasehati, emang niatnya menasehati ya. Selanjutnya, dapat mengatur keadaan emosi mereka depresi dan saat marah. Memang sulit ya, tapi insya Allah semakin kita belajar, karena semakin kita ditempa sama Allah sama masalah, justru semakin belajar. Ada juga kan katanya ketika kita marah bisa melakukan beberapa hal ya. Nah, Tuh, itu bisa dilakukan. nah, tapi masalahnya ada juga yang malah nih, marah itu bisa melakukan hal negatif dan positif. Negatifnya suka menyakiti diri sendiri. Diri sendiri. Negatifnya juga bisa merusak barang, ya kan? Pernah Atau juga. menyakiti orang lain. Nah, kalau masih di fase itu, kalau di fase itu berarti kita belum bisa mengatur emosi dengan baik. Meskipun sulit ya, gimana sih nahan emosi, pengen teriak gitu ya, pengen marah. Kalau mau misalkan ketika sedang marah, ketika sedang pusing, depresi, kalau nangis silakan nangis gitu. Kalau Boleh mengungkapkan dia. gimana kalau marah? Kesel, Terus nyesek gitu, nyesek, berasa pengen Minum nangis dong, tapi minum. nggak bisa Oh, iya. gitu. nggak bisa nangis kalau baper. Bisa nangis, tergantung kadar kemarahannya. Terus Ya banyak hal lah yang makanya kan kita harus mengenal diri kita sendiri supaya kita tuh tahu nih ketika kita marah tuh hal-hal yang kita suka itu apa gitu. Jadi bisa Benar. memfokuskan ke hal-hal yang Positif. lain gitu. Nah, nanti kita akan di materi selanjutnya kita akan melihat skala marah kita. Sekarang gini, senggol dikit saya masih agak marah. Tapi ada yang marah banget kalau disenggol. Mungkin dia sakit kali ya tangannya. Jadi kita karena kadar marah Bu Fani beda dengan Bu Kiki, ya kan? Ada juga nih, ibu pernah punya teman yang kalau misalnya dia marah, dia itu melukis, menggambar kayak pemandangan segala macam, dan itu ya Bisa emang menghilangkan beda-beda, stres bisa ya. menghilangkan stresnya dia. Karena Kalau Bu itu Kiki punya teman yang kalau marah bersihin kamar mandi. seperti aku. Jadi Ibu kalau marah itu pengen ada aja yang dikerjain. ya bagus. Nggak Berarti stres. kalau kalian kamarnya kotor, panggil Bu Fani. Nggak juga sih, Bu Fani berantakan. marah ya. Oke ya. Jadi Gimana bagus mood ya, tuh. gimana Berarti mood? itu sudah pada level positif, ya nggak? Tapi ada yang masih ke level negatif. Misalkan mengeluarkan tenaga marah dan ngosrek kamar mandi itu lebih bagus dibanding dengan melempar barang-barang yang tidak barang-barang. perlu. Ya, apalagi merusak diri sendiri ya. Oke, selanjutnya. Aduh, maaf ya gambarnya tidak seimbang ini. Lanjut aja. Intinya adalah menurut para pakar, sabar, tawakal, dan qanaah itu adalah sifat-sifat yang memang sudah Rasulullah contohkan, dan memang Wajib kita bukan ini karena Bu jalankan. Kiki atau Bu Fani merasa sempurna ya, bukan. Tapi ini Kita juga adalah sama-sama masih belajar. si belajar, masih harus banyak apa namanya? Masih perlu banyak masih belajar lah ya. Tidak ada yang sempurna, jadi masih perlu diingatkan. Oke, next. Nah, jadi karakter penerimaan diri itu, jadi gini, kalau masih ada di antara kita nih ya, yang masih, aku nggak mau temenan sama Bu Fani, kenapa? Dia mah orangnya miskin. Nah, itu dia belum menerima dirinya sendiri. Atau misalkan aku nggak mau temenan sama Beda dia, level gitu ya. dia temennya dia tuh orang tuanya begini begitu, atau misalkan dia tuh bukan orang Jawa, atau itu Aku pengen temenan sama orang yang suka ini juga. Aku nggak mau temenan sama orang yang nggak suka ini. Nah, berarti dia belum menerima diri sendiri. Kalau sudah menerima diri sendiri, easy going, sama siapa aja main, easy going, nggak apa namanya diomongin sama orang, selama itu dikritik dengan cara yang paling baik, insya Allah nerima. Tapi tadi ya ingat ya, mengkritik orang itu lihat kondisi, kalau bisa berdua aja ngomongnya, jangan di depan orang Diajak lain. kemana dulu gitu untuk ngobrol. Nah, kalau bisa dibeliin sesuatu dulu gitu ya, pas lagi makan. Biar tidak cepat tersinggung. Itu karena saya sayang sama kamu, supaya kamu nggak dimusuhin sama teman-teman yang lain gitu ya. Oke.
Segitu dulu aja. Next. Oke, next. Nah, ini ada tadi tugasnya kita review ya. Tugasnya kita review. Yang pertama tadi adalah menuliskan kata-kata negatif yang membuat kita tidak down percaya diri, down, dan membuat motivasi diri kita meningkat. Maksudnya kata-kata yang memotivasi Bagus dari lah. itu. Nah, selanjutnya adalah tadi yang kedua tugasnya apa, lupa ya? Lupa Lupa ya? Lupa begitu. Bisa dilihat di video ya di Nah, di selanjutnya menit beberapa. yang sekarang adalah tulis nama kalian, nama lengkap nggak apa-apa. Tulis misalkan Kalau Kak, nama lengkapnya panjang, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu halaman nggak apa-apa. Misalkan Kiki Rizky Natrosoliah, itu kan panjang ya. KI misalkan. Kind, nggak harus bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda boleh. Yang penting artinya positif. yang bisa memotivasi kita. Karena nama itu adalah doa. Jadi selain kita mengartikan secara nanya langsung pada orang tua, kita juga bisa mengkreasi nama kita supaya kita menjadi punya sugesti positif terhadap nama kita sendiri ya. Selanjutnya, nah setelah itu bikin juga di halaman selanjutnya bentuk-bentuk, sebenarnya nggak harus ini, Bebas boleh, ya sebenarnya kalau misalnya mau suka bentuk apa, kalian membuat seperti pohon, apa yang kalian misalkan. suka. Terserah, yang nggak jago Ini hanya gambar, gambarannya aja ya, ini contohnya yang aja. jelas isinya harus sama tapi bentuknya boleh apapun. Oke? Jadi jawab sejujur-jujurnya. Ingat, buku BK itu rahasia ya. Insya Allah semakin terbuka semakin baik, semakin bisa kita bantu, semakin bisa menjadikan diri kita diri kalian tuh jujur pada diri sendiri ya. Oke. Segitu aja dari kita. Selanjutnya ada quotes nih, quote terakhir dari tim BK Albina Islamic Boarding School. Apa Bu Fani? Silakan baca. Apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu itu jauh lebih penting daripada apa yang orang pikirkan tentang kamu, karena Allah beserta prasangka hambanya. Nah, jadi hati-hati tuh. Aduh, kenapa ya aku tuh bodoh banget. Nah, Itu Allah bisa tuh jadi beserta. doa, itu bisa jadi nanti Allah kabulkan. Kalau kata orang tuh awas kalau ngomong sembarangan tuh ada malaikat lewat. Biasa suka kayak gitu. Jangan berkata-kata negatif karena itu berhubungan dengan Ketetapan doa, yang Allah gitu. tetapkan kepada kita. Apalagi yang sudah tertanam dalam diri kita, bodoh, misalkan jelek dan sebagainya. Oke, sekian dulu talk show kita hari ini. Insya Allah pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Iya, karena kita pekan depan akan lihat. Jadi jangan lupa komen di sini. Daftar hadir di GCR-nya dan di YouTube-nya boleh di kalian komen nama kalian masing-masing, nama lengkap ya. Jangan lupa komen. Kenapa komen? Karena itu menunjukkan kalian sudah menonton video ini dan itu menunjukkan absensi kalian. Tuliskan nama lengkap kalian. Jadi dan komentar positif ya nggak? Iya. Misalkan gini, Kiki Rizky atau Fani Fauzia, di bawahnya komentar, Masya Allah Bu, Insya Allah mulai hari ini akan selalu menjadi pribadi yang positif, gitu. menerima diri sendiri, mereview materi gitu ya. Apapun yang bisa kalian tulis kita akan lihat, kita akan apresiasi. Jadi pekan depan kita akan review tugas-tugasnya. Kemudian juga nanti difotokan tugasnya, jadi tidak hanya sekedar membaca materi tapi juga melaksanakan tugasnya. Oke? Kita tutup dengan lafaz hamdah dan doa kifaratul Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.